seperti itu masih percaya di situ, sehingga apa masyarakat itu buain yang kali. Ketika munggahne siji loro cek oke, maro teko sak resek abang. Ya makane, Pak. Iki bidedel lho Allah sami. Bisa akhirnya ya rodok disipi. Aslinya sampah itu nggak ada yang residu, hanya saja pengolahannya itu lebih rumit dan dengan biaya operasionalnya itu nggak menuntut tinggi kerajinan, terus apa itu jenis dibakar itu dalamnya itu ada besi apa namanya ram-raman tembaga itu tembaga ram-raman kayak ram-raman itu nah diambil itu toh abunya dibuang kan nggak bisa sehingga apa nih ya kenapa buatan pokoknya yang sulit dan mengganggu sampah itu buatan yang sudah menjadi buatan tangan manusia. Meskipun organik barang ya, organik kalau itu tumbuhan masih alami itu bisa dikatakan tidak mengganggu, baunya ya enggak. Tapi kalau sudah menjadi olahan manusia, bau mesti. Sampai delok sayuran dibakani janganan, sego mateng, itu pasti baunya menyengat itu. Tapi lek galangane daun-daunan utuh masih alami masa buat ning latar enggak jadi masalah. Ya enggak seperti itu juga. Kalau melihat sayuran itu seperti kul atau kubis itu ya kalau kita busuk ya bau. Itu kan yang menjadi masalah baunya menyengat atau tidak itu kan kandungan yang ada di dalam. Makanya semakin tinggi proteinnya itu pasti semakin tinggi bau. Pasti seperti itu. Contoh sentrat yang ngandung seperti itu. Nggak usah sentrat. Ikan ayam itu pun organik. Ya, tapi misalkan kayak ikan ayam ditaruh gitu aja. Nggak usah diolah, ditaruh. Dibandingkan dengan daun-daunan yang tadi itu, ya tetap pasti bauan yang ikan sama ayam. Jadi enggak berhubungan dengan ini kayak iya maksudnya sudah menjadi apa diolah menjadi malah kalau ikan itu dikeringkan oleh manusia kalau sudah kering biarpun dia sampai rusak enggak begitu bau. Iya memang banyak sebenarnya organik itu memang macamnya juga banyak. Iya memang seperti itu. Terus yang berkepentingan masalah sampah itu harusnya siapa? Kalau hubungan yang pondasi paling awal kan egois. Orang egois itu kan orang yang tidak memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Kalau orang itu mau memikirkan orang lain, dia setiap saat mau mikir orang lain, insya Allah sampah itu juga akan teratasi. Contoh, misalkan dia mau buang yang tadi disampaikan Mas Arif, pampers ke sungai. Mikir kan dia, kalau saya buang ke sungai ini nanti mencemari lingkungan. Bisa mungkin nanti kalau banyak ekosistemnya. Iya, ekosistem rusak. Kalau banyak nanti misalkan sampai terjadi banjir lah. Itu kan karena tidak memikirkan orang lain. Yang penting dia memikirkan dirinya sendiri. Ya apa supaya pampers itu gak ono omahku kan. Rata-rata semua seperti itu. Rata-rata mempunyai mindset seperti itu. Nah, itu dasarnya dari egois. Tetapi kok banyak yang tidak kok egois, banyak sing egois gitu loh. Oh iya, ya banyak yang egois karena ya kalau yang sering kita bahas pasti kembalinya sekarang sudah zaman bolak-balik zaman. Orang kepinginnya enak mosoro. Nah, orang kalau sudah nganu Pak, misalnya dari pendidikan awalnya, misalnya aku di anak cilik tak biasanya ngoten, mungkin seluruh ini kan betul-betul seperti itu. Buat sampah kan, bapaknya dewe sih ngomong ya harus dilakukan. Iya, nggak usah seperti itu ya. Saya mengalami sendiri di keluarga saya. Insya Allah mulai kecil saya mendidik anak-anak saya untuk buang sampah pada tempatnya. Lah ini contoh real, anak saya sekarang sudah SMA kelas 2. Belum tentu buang sampahnya di tempat sampah. Padahal mulai kecil saya didik. Lah,
Itu kan berarti istilahnya kita harus istiqomah mendidik itu mulai kecil sampai dia ya tidak hanya dewasa, mungkin sampai dia sadar untuk bisa memikirkan orang lain. Berarti nggak usah mikir hasil kita ya. Oh iya, kita nggak tahu kalau Ikhtiarnya ya, aja. kita harus ikhtiar dan istiqomah itu pasti. Nggak mungkin enggak. Pengalaman di luar negeri ya. Pengalaman di luar negeri ku orang kalau buang sampah di TPS itu tanpa organik gitu, dari rumah. Nah, Jadi uangnya ini. tanpa organik sudah. Sehingga apa? Di TPS itu tidak menimbulkan bau, Pak. Jadi mereka dari rumah organiknya itu sudah dipisah sendiri, dibuang di kebun. Di sana itu. Dengan catatan yang punya kebun. Iya, Iya, Pak. tapi gini, Pak. Kalau di sana meskipun perumahan ya. Perumahan di sana, tapi organiknya pasti dipisah. Dibawa kemana kira-kira? Mereka menyiapkan pekarangan di daerah rumahnya itu. Pasti ada di situ untuk organiknya. Saya dulu pengalamannya di situ. Bahkan saya itu buang puntung rokok, opo iki, nggak boleh tenang. Ya, lah ya itu. Makanya orang sekarang istilahnya di tempat kita atau di desa kita atau di negara kita itu pemikirannya sudah 180 derajat sudah berbeda. Misalkan kalau orang tahu siklus alam atau tahu tentang ekosistem, di saat dia punya pekarangan, ada tetangganya mau buang dengan catatan organik ya, itu harusnya dia malah Betul, seneng. Iya. Karena dia memberikan bahan organik yang nanti itu bisa kalau sudah ada pembusukan, nah, akhirnya jadi pupuk, tanaman lebih bagus. Nah, tapi kan pemikirannya mindsetnya orang tidak seperti itu sekarang. Wah, gua nok gonan, punggarak no mampu, garak no lalu. Lah itu kan yang akhirnya. Padahal manfaatnya besar. Kembali lagi, pokoknya yang menjadi fondasi itu adalah mindset. Ya itu tadi yang saya cerita. Orang sudah banyak yang Tapi, Pak, egois, Mas, nggak mau memikirkan orang. Mindsetnya wis berkembang, tapi aturannya kan aturan teng Hukum. lingkungan lah. Oh, ojo buat kan buat wong negur arep negur. Wong mbok ojo buat sampah ning kali wong. Artinya teng mriku kan mboten wonten aturan dilarang. Ya sebenarnya dilarang buang Ada sampah tulisan. di sungai dan di danau ya cuma formalitas kan, Pak. Iya, memang kan mboten wonten sing aturan seperti itu Mas Sugeng. Cuma kalau kita bisa hanya satu tadi yang saya ceritakan. Satu, berusaha supaya tidak egois. Yang kedua, memikirkan orang lain. Kalau setiap masyarakat, setiap manusia punya pemikiran memikirkan orang lain, nggak akan terjadi itu. Biarpun tidak ada aturan.